akhirnya kita membentuk satu tim teknisnya. Jadi sebenarnya kami kolaboratif, hanya pintunya itu ada di Kemenko PMK. Jadi kolaborasinya itu menurut saya paling apik sih ya. Maksudnya karena ada tim Satgas Data, ada tim Satgas Konvergensi. Jadi kalau ibaratnya datanya untuk dipakai di konvergensi itu adalah kebijakannya. Ya, jadi relate ini, jadi ya tadi kami mengawal bersama Kemendagri, Bappenas, BPS, kemudian juga Kementerian Keuangan. Itu ibaratnya kita sinerginya di area data dan juga keterpaduan. Terus tadi kan Mbak Budi bilang menyediakan layanan konsultasi tadi. Nah, kadang kan Pemda justru nanyanya ke BPS nih, terus kan harus apa nih kemiskinan ekstrim gitu kan. Nah ternyata Kemenko PMK sendiri punya layanan dana, itu bisa diakses lewat apa sih Mbak? Sebenarnya ada website kami, websitenya namanya P3KI kemenko-pmk.id. Nah tapi intinya daerah itu sebenarnya sudah kok mendapat radiogram ya, mungkin karena pergerakan orang di dalam istilah dinas-dinas mungkin ya, jadi kami tetap memegang corongnya dari TKPK daerah gitu ya. Biasanya Bapeda ya yang akan melakukan TKPK, tapi kami sudah sounding dengan forum konsolidasi nasional baik di secara offline maupun online gitu ya, dan rakor-rakor di provinsi ya, mereka biasanya sudah mengakses, karena memang sekarang yang istilah akses website sendiri itu hampir sudah seluruh provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau dibilang sudah 95% lebih lah ya. Kalau provinsi malah sudah semuanya. Nah, kaitan apa ya tadi ya? Mungkin bisa dibantu nih sama teman-teman di Pusat Layanan Data BPS gitu. Jadi kalau miskin ekstrim itu sebenarnya ada 3 strategi Mbak Aida. Gitu. Namanya strategi pengurangan beban, strategi peningkatan pendapatan, sama strategi pengurangan kantong kemiskinan. Nah, strategi pengurangan beban inilah yang identik dengan mungkin teman-teman kenal bansos, bantuan sosial, jaminan sosial gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kalau subsidi. Jadi semua hal yang kaitannya itu bisa mengurangi beban mereka mengeluarkan. Jadi biar daya belinya ditambah gitu kan. Nah, strategi kedua itu adalah strategi peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini lebih mengarah ke pemberdayaan tadi. Jadi orang yang udah dibantu, kemudian nanti bisa di area upskilling keahliannya, bisa di area perluasan usahanya ya. Atau juga hal lainnya kaitan dengan peningkatan pendapatan. Jadi gitu. Kalau yang pengurangan beban, istilahnya semua hal lah yang kaitannya dengan itu. Teman-teman kan dengan jaminan sosial kesehatan ada, jaminan kesehatan ada, KIP ada. Jadi semua hal yang kaitan perlindungan sosial biasanya di sini nih di pengurangan beban. Nah, ditutup sama strategi terakhir ini yang pengurangan kantong kemiskinan. Strateginya apa? Yaitu strateginya bagaimana mereka memberikan akses dasar. Nah, akses dasar itu kalau yang paling dasar banget ya rumah layak huni gitu kan. Nah, terus kemudian juga bagaimana jalan, terus sanitasi layak, sumber air minum. Nah, itu kan pasti Mbak Aida dan teman-teman paling familiar ya, apalagi ahli susunas biasanya. Itu indikatornya di situ semua. Nah, itu makanya kalau jadi nggak usah lagi nanya indikator susunas buat apa ya, udah jelas itu kan. Jadi sebenarnya tadi teman-teman di susunas sendiri memang karakter variabel dan semuanya arahnya kan banyak mengaitkan dengan hubungan manusia. Nah, kaitan dengan kemiskinan tadi dipakai untuk menerjemahkan ketiga strategi tadi. Jadi kan beda-beda tempat, beda-beda strategi gitu. Ada daerah misalnya, ada loh wali kota yang udah punya visi misi bebas rumah tidak layak huni. Berarti kan intervensi kemiskinannya ketika itu tercapai kan nggak di rumah lagi gitu kan. Nah, kemudian bansosnya misalnya APBN lengkap, dia kemudian sebelumnya sudah melengkapi komponen dengan APBD-nya misalnya gitu kan. Jam sosnya sudah UHC juga, jam sos kesehatan misalnya. Terus ketenagakerjaannya dengan bantuan iuran untuk ketenagakerjaan upah itu juga udah juga misalnya. Berarti dia tinggal apa? Oh ini loh Pak, Bapak tuh tinggal strategi peningkatan pendapatan. Diterjemahin lagi gitu kan. Ini orang-orang karakternya kayak apa tadi balik lagi. Oh karakteristiknya ternyata usia pendidikan seperti apa, usianya berapa, kemudian mereka biasanya kerja di bidang apa gitu kan. Kalau kita tahu kan dominannya banyak petani kan. Jadi dinas-dinas apa yang perlu dipush. Jadi itu kita di layanan itu ceritanya gitu Mbak, membuka cakrawalanya gitu kan. Dan sebenarnya ini juga
maksudnya teman-teman BPS pasti ada, pasti bisa di sana dan itu tinggal disinambungkan aja. Gitu. Jadi ya yang penting familiar dengan ketiga strategi tadi itu sudah bisa sangat membantu pemerintah daerah untuk bisa menerjemahkan lah intervensi yang dilakukan. Karena daerah tuh sebenarnya hanya butuh pemantik. Betul. Kalau udah dikasih tahu Pak kartusnya kayak gini, ini kayak gini, nanti anggarannya mereka berarti saya harus banyak di sini ya gitu. Kan ada juga misalnya semua isu yang lainnya udah aman nih gitu kan. Ternyata dia bebannya untuk struktur penduduknya itu banyak yang miskinnya itu adalah anak usia sekolah. Misalnya kita tanya, Pak ada nggak kebijakan untuk membebaskan biaya sekolah dan sebagainya gitu. Oh belum ada, nah itu diintervensi. Atau mungkin masuk ke kabupaten kota yang ternyata struktur umur kepala rumah tangganya udah lansia gitu, bobotnya udah lebih dari 10% gitu. Kita coba lagi olah datanya gitu kan. Oh ini sebenarnya Bapak bansosnya untuk yang lansia ini harus ditambah gitu. Soalnya di pusat misal alokasinya cuma segini, maka APBD hadirnya tambah ya Pak gitu. Jadi kita bisa layanan konsultasi kebijakan tuh benar-benar evidence based banget gitu kan. Ditilin lagi gitu sesuai dengan karakteristik wilayah. Oke. Tapi keren ya Mbak kalau misalnya jadi satu data gitu ya. Iya, senang banget sebenarnya. Makanya istilahnya kita menyemangati sih karena kan data sasaran tuh kuncinya cuma satu kan. Yang penting ada NIK, nomor induk kependudukan nih. Kalau masyarakat sudah sadar registrasi, gampang karena persoalan orang miskin tuh Mbak Aida itu menarik loh. Kadang itu mereka menikah itu tidak misalnya kata KUA atau catatan sipil sehingga kadang sulit kan surat nikahnya terbit gitu. Akhirnya mereka juga tidak membuat kartu keluarga. Nah disitulah bocornya intervensi pemerintah karena intervensi pemerintah kan sangat mengandalkan NIK gitu kan. Jadi kita juga berharap nih ada edukasi tentang registrasi kependudukan sangat penting lah buat masyarakat karena kita akuntabilitasnya dinilai dari situ. Jadi sasaran Anda apakah NIK-nya mana? Karena untuk memastikan sasarannya dia gitu Mbak. Khawatirnya kan nanti double-double dan sebagainya. Jadi kita semua sekarang diwajibkan untuk merujuk pada NIK. Nah kaitan sama data, kalau datanya sudah ada NIK, maka program tadi komplementari atau enggak dan sebagainya kita bisa recheck nih. Misalnya data bansos, udah terima PKH, udah terima BPNT apa enggak gitu kan. Terus Kemendikbud nih, anak-anaknya udah di KIP belum? Nah, itu semua kalau dipadukan dapat tuh. Ternyata keluarga ini sudah dapat intervensi yang multi gitu. Jadi kalau yang belum, ayo KLM datang gitu. Jadi intinya gitu sih Mbak. Jadi interoperabilitas data baik key variable tadi kalau untuk kependudukan itu ya NIK tadi yang kita gunakan. Terus tadi kan layanan itu ya Mbak, membuka kebijakan, pelayanan kebijakan di kami perlu apa nih? Itu terbuka juga buat swasta atau CSR gitu misalnya? Iya, sangat terbuka. Karena sebenarnya kalau CSR utamanya BUMN itu lebih kita kan kok ada ya penugasan terhadap Kementerian BUMN. Nah, bahkan forum TJSL itu juga pernah konsultasi dengan kami. Nah, tinggal kami biasanya mensonding. Ada yang misalnya kebijakannya apa dulu nih, terpusat atau mau ke daerah. Kalau ke daerah kami biasanya akan koordinasikan dengan teman-teman Pemda di daerah. Sehingga nanti kan daerah udah pegang data sasarannya nih. Kemudian teman-teman TJSL juga bisa yang di daerah, cabang daerahnya bisa komunikasi. Perannya di mana. Jadi positioningnya kami lebih senang kalau yang daerah misalnya kebijakannya mau ke daerah tertentu ya kami hubungkan saja dengan tim TKPK-nya daerah gitu. Berarti timnya ada sampai daerah? Iya karena itu sebenarnya memang arahan Kemendagri ya. Kalau pemerintah daerah itu kan bapaknya Kementerian Dalam Negeri lah ibaratnya kan. Jadi TKPK itu memang harus dibentuk. Jadi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu juga lintas dinas, lintas macam-macam. Jadi ya biar pemerintah daerah juga senang kan kalau misalnya masyarakatnya juga ada yang bantu dari pihak luar. Oke, terakhir Mbak. Terakhir nih biasanya nih Pemda kan nanya nih caranya apa, terus kami harus apa. Nah, sepengalamannya Mbak nih mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kemiskinan ekstrim. Biasanya cara-cara jitu apa sih yang harus dilakukan Pemda untuk
minimal mengurangi seperti yang Mbak bilang tadi 0, sekian lah gitu kemiskinan ekstrimnya gitu. Ya, jadi beda seperti di awal, kalau kita bisa berpijak pada kebijakan basis data, maka kita biasanya akan menguraikan fenomenanya daerah ini seperti apa. Strateginya sudah jelas ada 3 tadi kan, pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Jadi memang kita mengarahkannya satu, menitipkan ke mereka ya. Pertama adalah kuasai dulu nih anggaran mereka berapa, kemudian dibuat roadmap-nya. Roadmap-nya itu kan berarti harus ada penentuan lokus prioritas. Nah, nanti kita dari situ lokusnya mana aja, kecamatannya mana aja yang prioritas dan sebagainya, atau bisa kombinasi yang prioritas dengan yang tidak prioritas misalnya. Nah, itu terus kemudian yang ketiga tentunya ada data sasaran. Nah, data sasaran ini adalah bagian dari kunci untuk mengefektifkan intervensi yang diberikan. Kalau misalnya mereka punya kekuatan anggaran besar, tentunya kami lebih mengarah ya sudah sekalian aja tangani kemiskinan secara umum. Jadi 40% dari 1 sampai 4 gitu ya. Langsung. Tapi kalau Anda butuh spesifik atau butuh penebalan, targeted berarti kan, itu kita sarankan merujuk ke desil 1, kelompok 10% terbawah. Tapi kalau misalnya anggaran terbatas sekali itu Mbak Aida, itu posisinya adalah pilih persentilnya. Nah, seperti itu. Jadi kita benar-benar akan mentreatment masing-masing daerah itu posisi seperti itu. Kemudian nanti tim juga biasanya bisa membantu kan di sana ada dokumen-dokumen rencana penganggaran itu, dan sekarang ini pemerintah sudah bersepakat ya, pemerintah baik yang KL-nya, Pemdanya itu namanya ada tagging anggaran. Jadi tagging anggaran itu adalah nomenklatur yang sifatnya memang kita kunci untuk intervensi. Dari situlah nanti mereka jadi ada petunjuk gitu loh Mbak. Jadi perencanaan anggaran, fenomena seperti apa, mengefektifkannya bagaimana gitu. Dan terlebih kami juga terbantu Satgas Data P3K ini karena dari fungsi pengawasan, BPKP juga berperan mengawal kan, secara teknis maupun secara hal lainnya. Jadi saya pikir sebenarnya ini keterpaduan lah ya antara proses perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Jadi kuncinya yang penting Pemda berkomitmen gitu ya. Kemudian tadi regulasi-regulasi yang sekiranya perlu disimplifikasi silahkan, karena dari Satgas itu sendiri sudah menyediakan nih Mbak payung untuk APBN, APBD itu udah prioritas kemiskinan ekstrim. Jadi kalau anggaran untuk diprioritaskan ke sana tuh sangat besar. Nah, terus strategi Pemdanya ya tadi kami kawal dari evidence base tadi, detailing sesuai dengan profilingnya. Kemudian nanti dari sisi perencanaan anggaran ada teman-teman Kemendagri mantau juga gitu. Nanti begitu implementasi kita sama-sama dievaluasi juga kan sama BPS-nya gitu kan. Jadi sebenarnya intinya cara jitunya Mbak adalah mengenali karakteristik itu gitu, dan sebisa mungkin memang based on data untuk evidence base-nya. Karena setiap daerah juga beda-beda karakteristiknya, dan ya nggak bisa, pokoknya jangan mengandalkan bansos saja, tapi yang penting adalah dalam pengentasan kemiskinan ke depan gitu ya, dengan struktur, tahu kan struktur penduduk kita kan ibaratnya strukturnya di tengah gitu kan. Jadi memang yang akan jadi lini justru adalah strategi peningkatan pendapatan tadi. Jadi kita yang saat ini lagi digodok ya Mbak, makanya kan ada, kalau PMK juga mengusung isu vokasi. Jadi menghubungkan antara pendidikan jurusannya dengan itu, makanya banyak kan praktek-praktek magang. Nah, itu karena didorong ke sana. Jadi itulah bagian dari sinergi tadi yang sifatnya makro, kemudian mikro. Karena kan mindset selama ini kita kan strategi penanggulangan kemiskinan ya mikro, maksudnya ke sasarannya gitu. Sasaran itu benar gitu, tapi strateginya tambah gitu. Tambah antara yang tadi yang sasaran beban pengelolaan bebannya langsung ke orangnya kan. Peningkatan pendapatan ini ya aksesnya, ya pemberdayaannya, ya skillingnya, kemudian pasar kerjanya dibenerin. Jadi banyak sih Mbak. Jadi memang sebenarnya balik lagi miskinan itu ada outcome dari aspek seluruh pembangunan. Jadi gitu. Berarti kesimpulannya sebenarnya kemiskinan ekstrim bukan hanya melulu kita harus nyari orangnya di mana ya, berarti Mbak, berarti dari sistemnya di daerah itu sendiri juga harus diperbaiki. Iya, dan jelas kita tidak boleh hanya fokus menyelesaikan si miskin ekstrim aja, tapi juga yang rentan miskin ekstrim. Itulah makanya sasaran tuh sering diperluas kan, karena kemiskinan itu kan sifatnya dinamis. Jadi kadang ada orang masuk
tiba-tiba, ada yang keluar tiba-tiba gitu ya. Atau ya memang sebenarnya secara data Susenas kalau teman-teman lihat itu kan transient pavarnya cukup lumayan besar, sekitar 40%. Makanya konsepnya untuk intervensi tadi balik lagi kepada orangnya langsung yang memang mengalami miskin ekstrim dan miskin, dan juga pada kelompok rentan. Oke, seru deh kayaknya. Seru ya, kayaknya kalau ngomong kemiskinan panjang, makanya itu banyak yang jadi orang sarjana, master, dokter gara-gara kemiskinan. Ini kebetulan dari Kemenko PMK ini banyak berdua. Oke, terima kasih Mbak Budi. Ini buat pencerahan, semoga jadi pemantik teman-teman untuk lebih senang lagi sama dunia kemiskinan. Soalnya kan ini lagi nyusun RPJB daerah kan, jadi kadang ada yang nanya ke kita tuh, kemiskinan ekstrim yang gitu-gitu. Terus gimana sih caranya? Biasanya mereka tanya gitu kan. Yang paling yang kayak kata Mbak, kita buka datanya, kita kita lihat karakteristik wilayahnya seperti apa, kan dari situ baru bisa kebijakannya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Budi. Pengen nyambung terus ya, tapi memang harus dikat nanti. Oke, terima kasih Mbak Budi. Sampai jumpa nanti. Terima kasih kalau cerita. Terima kasih.